Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Uus di channel Puguh Poho. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah masalah bertani. Ya, boleh dibilang bertani itu gampang, tapi tidak bisa dibilang gampang. Soalnya setiap bertani itu pasti ada kegagalan, dan jangan takut dengan kegagalan, pasti ada keberhasilan. Di situ ada kegagalan, pasti ada keberhasilan. Pertama-tama saya juga waktu terjun ke dunia pertanian, ya, dari 100% cuman keberhasilan saya itu cuman 40%, 60% saya kegagalan. Cuman di situ kita sebagai manusia ya harus banyak belajar, dan dengan terus belajar, insya Allah dengan saya terus belajar, saya bisa tahu dengan cara penanaman, dari mulai penanaman, pemupukan, sampai pembenihan. Dan juga pembenihan pun saya sekarang lakukan sendiri. Alhamdulillah hasilnya pun walaupun belum 100%, tapi 90% saya sudah berhasil. Dan dengan cara-cara, dan dengan kita belajar terus digali, insya Allah kita juga akan tahu di mana keletakan kesalahan kita, dan dimana cara-cara agar kita berhasil. Yang penting kita itu mau belajar, teman-teman semua. Dimana kita mau belajar pasti akan ada hasil. Boleh dibilang kata pepatah ya, belajarlah dari kecil sampai tua, sampai kita nggak ada. Ya, sebagai petani kita mungkin dari faktor pendukung ya, contoh dari faktor pendukung. Yang namanya kita bertani, walaupun misalkan kita punya keinginan bertani, yang namanya kita baru ya, mungkin faktor pendukung dari ibaratnya teman-teman ya, kalau orang tua udah pasti, kalau orang tua itu udah pasti apapun yang kita inginkan itu pasti orang tua itu mendukung. Tapi kalau dari teman-teman atau misalkan para sahabat, tetap yang namanya kita baru mulai bertani, enggak-enggaknya gitu ya, jadi masih percaya nggak percaya gitu. Tapi dengan kita mau belajar, insya Allah saya juga bisa membuktikan kepada teman-teman, dan saya juga bisa mengajak teman-teman saya dari semua channel Puguh Poho saya ya. Alhamdulillah sekarang teman-teman saya sudah mau mengikuti cara bertani dengan saya ya. Kalau masalah kendala dalam masalah modal, ada dua faktor ya dari pertanian itu. Pertanian itu gampang, mudah. Kita bisa menggunakan, misalkan kita keluhan dalam biaya minim, kita cukup menggunakan cara manual. Dengan cara apa? Cara manual. Jadi kita gunakan dengan cara pupuk kandang. Kita ngambil dari misalnya semacam kandang kambing, kandang ayam, dari perumahan dari tetangga kita dapat minta ya. Kalau kita misalkan mau beli misalkan kotoran sapi atau misalkan kotoran kuda, itu kan kalau daerah sini itu jauh ya sama ternaknya, bahkan harganya pun agak menguras kocek kantong gitu. Tapi kalau dengan tai kambing atau misalkan kotoran ayam, kita bisa minta sama tetangga ya, terus kita olah sendiri. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan walaupun kita menggunakan kotoran kambing atau kotoran ayam, itu jangan dulu buru-buru, soalnya tetap kita perlu pengolahan, secara pengolahan dulu. Contoh misalkan kalau misalkan kita itu kita siram dengan air M4 misalkan kita gunakan, karena fungsinya kalau kita ingin bikin pupuk kotoran itu harus netral, karena namanya juga pupuk belum kita olah. Kalau misalkan kita langsung masukkan ke tanaman, itu akan menghambat pertumbuhan tanaman, soalnya di situ masih banyak bakteri, atau misalkan kotoran itu ibaratnya masih, kalau orang sini bilang masih panas gitu ya. Jadi tanaman juga belum siap menerimanya. Tapi kalau kita olah selama
minimal 2 minggu atau misalkan 1 bulan kita keringkan. Kalau ada panas kita keringkan, terus kita siram dengan air M4 ya. M4 itu gunanya, M4 itu untuk mengendalikan kuman atau bakteri, atau dia bisa meleburkan kotoran-kotoran yang kita siapkan. Insya Allah dengan cara itu, yang sebagai petani kampung yang belum punya kocek biaya ya, di kantong banyak gitu, kita bisa menggunakan itu saja dulu gitu. dan untuk keberhasilan ya, dan untuk keberhasilannya insya Allah, yang namanya juga kita bertanam, harusnya kita itu teliti. Bertanam itu seperti harus teliti, dimana kita setiap sore kan kita lihat tanaman itu pertumbuhannya atau misalkan perubahannya kita lihat. Kalau misalkan kita ada penyakit, jangan sampai jangan sampai tanaman kita itu diserang hama. Kalau kita misalkan semau-maunya kita lihat tanaman, ya mungkin itulah kegagalan yang kita alami. Tapi kalau kita urus dia benar-benar, kita jauhkan dia dari penyakit, kita urus, kita rawat, jangan sampai biarkan dia itu dikerumuti rumput-rumput liar gitu ya. Misalkan kita harus bersihin rumput liarnya dari tanaman itu, insya Allah tanaman itu juga akan tumbuh subur dan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya segitu saja dulu yang bisa saya berikan tip-tip untuk teman channel Pugu Poho saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.